dua muatan positif yang sama besarnya berada pada satu bidang datar. Muatan positif ketiga mengalami gaya total nol akibat keberadaan dua muatan tersebut. Di atas letak muatan ketiga adalah titik 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 titik. Nah, dari opsi jawabannya kalau kita baca sebenarnya ini bisa kita terka ya di tengah-tengah antara kedua muatan tersebut. Kenapa? Karena katanya dua muatan yang sama besarnya gitu ya. Kita coba tulis, kita coba gambarkan. Hmm. Ini ada dua muatan, ini muatan positif sama besarnya. Kita sebut saja di muatan pertama, yang muatan kedua besarnya ini kecil juga. Nah, secara logika kalau ada muatan positif ketiga, maka dia harus di tengah sini. Yaitu jarak dari satu ke tiga ini harus sama dengan jarak 2 ke 3, gitu ya. Artinya, muatan 2 akan memberikan gaya yang arahnya ke sana karena menolak ya, dan muatan satu akan memberikan gaya kepada muatan 3 yang arahnya ke sana, dan sama besar. Nah, ini kalau soalnya pilihan ganda kita bisa langsung memilih. Tapi bagaimana kalau kamu menemukan soal yang merupakan eh, soal uraian gitu ya, jadi kamu harus menulis penjelasannya. Nah, kamu harus ingat bahwa resultan gaya tadi nol dikatakan gitu. Maka kamu tuliskan gaya apa saja yang bekerja berarti dengan anggapan gambar yang ini kita tidak punya ya, karena kita belum tahu di mana posisinya. Jadi ini kita batasi dulu. Kita anggap kita tidak tahu gambar itu. Jadi kita tinggal tulis uh, gaya gaya kolom akibat benda satu atau muatan satu pada muatan tiga ditambah gaya dari benda dua kepada benda tiga atau muatan dua kepada muatan tiga itu harus sama dengan nol. Maka muatan satu kepada tiga, gaya muatan satu kepada muatan tiga itu sama dengan negatif gaya dari muatan 2 kepada muatan 3. Nah, itu lihat ini nilainya sama tapi negatif. Sama seperti gambar yang di samping sebenarnya ya. Nah, satu hal yang harus kita pahami nanti, tanda negatif ini bukan termasuk nilai gayanya. Ini adalah arah dari gayanya gitu ya. Tapi kita coba selesaikan saja. Kalau kamu masih ingat gaya kolom itu, sebelum kita masuk ke gaya kolom, kita harus memberikan nilai untuk muatan ketiga ini kita sebut saja Q besar gitu ya. Berarti gaya kolom dari muatan satu ke muatan tiga betul sebagai konstanta kolom dikali kecil Q besar per R dari satu ke 3 kuadrat sama dengan negatif konstanta kolom dikali Q kecil karena muatan 2 juga muatannya Q kecil ya, kali Q besar per R satu mohon maaf bukan satu ya, dua ke 3 kuadrat. Maka ini bisa kita coret, bisa kita coret begitu. Nah, dengan begitu bisa apa namanya kita tuliskan R13 kuadrat itu sama dengan minus R23 kuadrat. Nah, kalau kamu selesaikan ini dengan aritmatika biasa, kamu akan mendapatkan penyelesaian untuk R13 itu sama dengan bilangan imajiner gitu ya. Karena uh, ini kalau sama-sama kita akar menjadi R13 kuadrat sama dengan akar minus. Jadi akar minus itu bilangan imajiner. Nah, saya ingatkan kembali tadi ini tanda negatif ini menunjukkan arah ya. Artinya arahnya berlawanan. R13 itu berlawanan dengan uh, R2 ke 3. Jarak dari muatan 2 ke 3. Jadi ini bisa kita simpulkan R13 itu sama dengan negatif R2 ke 3. Atau jarak mereka berlawanan. Nah, nilainya sama. Kalau kita berikan tanda mutlak di sini. Nilainya sama. Tapi arahnya berlawanan. Berarti yang paling tepat seperti yang tadi. Yang sudah kita tebak di awal. Dia di tengah. Jadi jaraknya sama, ke sini adalah R, ini ke sini adalah R, tapi arahnya berbeda ke arah sana. Yang satunya ke arah sana.